ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhanlah penjaga, Tuhanlah naungan, sesungguhnya Dialah Gembala Agung dalam setiap putaran hidup ini. Amin. Amin ya, amin. Kita lanjutkan Bapak Ibu Saudaraku, pujian bagi Tuhan, nyanyian Daung Kere Moro Moro. Seribu sudah cinta sudah. Perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh kau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Dengarlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriaku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku. Pendang Tamakawawa. Pendang Tamakawawa,
Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, berita sukacita dan kabar selamat di malam hari ini dalam ibadah penghiburan ini, kita buka Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 32. Injil Lukas pasal 2, kita baca ayat 25 sampai 32. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa pengasih dan penyayang yang tetap berkuasa dan mengasihi umat-Mu sampai saat ini di dalam karya selamat Yesus Kristus. Engkau ya Tuhan Allah telah menyatakan kedaulatan dan kasih-Mu, mengistirahatkan hamba-Mu laki-laki dari hidup dan perjuangannya di dunia yang fana ini, dan ia meninggalkan anak-anak, cucu dan seluruh keluarga. Tetapi kami yakin kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga. Kami percaya sungguh kepadamu ya Tuhan, bahwa keberadaan hidup orang percaya dari masa lampau sampai kini tetap ada dalam tuntunan dan pemeliharaan Allah. Maka dalam keyakinan inilah ya Tuhan, manakala umat-Mu dipersekutukan malam hari ini, sabda Tuhan, berita selamat dan kabar sukacita yang adalah ketetapan-ketetapan Tuhan sendiri di dalam Alkitab, kami akan baca dan kami renungkan bersama. Dalam penyerahan diri ya Tuhan, disertai kerendahan hati kami bermohon kepadamu, tilik apalah kiranya keberadaan umat-Mu yang terhimpun malam hari ini. Semua warga jemaat yang tertunduk di hadapan-Mu berseru, kiranya Engkau berkuasa dengan kuasa Roh Kudus dan menuntun kami sekalian dengan hikmat surgawi, bahkan penghiburan daripada Engkau yang Engkau nyatakan bagi kaum keluarga yang tengah berkabung dengan peristiwa kematian ini. Peristiwa kematian dari Bapak Sostrodeus Sinadia telah memisahkan orang tua dan anak-anak serta cucu dan cece. Tetapi kami sekali lagi ya Tuhan percaya bahwa Engkau tetap bersama. Engkau berpengapa siang dan malam, dan Engkau menolong serta menjaga keluarga dan kami sekalian. Berkenanlah Engkau ya Tuhan menyapa kami dengan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 32. Demikian bunyi firman ini. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya,
Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan daripada-Mu yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Demikian Bapak Ibu Saudaraku, Injil Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 32. Kita nyanyikan lagu Aku Hendak Kemana Berjalan Seorang Diri. Bapak Ibu Saudaraku jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kelegaan, ketenangan, kepuasan, serta kebahagiaan yang sesungguhnya hanya dapat dialami dan terwujud Bapak Ibu Saudaraku dalam hidup manusia apabila ia sungguh-sungguh percaya dan mengakui Tuhan serta berpaut kepadanya dalam ketaatan dan kesetiaan. Keadaan inilah Bapak Ibu Saudaraku yang dirasakan oleh Simeon dalam kehidupannya di masa tua. Simeon bertahan dalam keyakinannya dan ia tetap setia kepada Allah. Dan perhatikan saudara-saudaraku, ia mengungkapkan pujian di Yerusalem ketika Roh Allah membimbing dia menuju ke bait Allah. Dan pada waktu itu ia menjumpai bayi Yesus yang dibawa oleh orang tuanya pada usia 8 hari untuk disunat sebagaimana ketentuan dari hukum Taurat pada waktu itu. Perhatikan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ayat 29 dan ayat 30. Di dalam kalimat ini diungkapkan oleh Simeon, tak kalah orang tua ini akhirnya mendapatkan sesuatu. Dan sesuatu yang ditunggu-tunggu sejak waktu yang lama. Apa Bapak Ibu Saudaraku dan siapa yang ditunggu oleh Simeon? Yesus. Yesus yang dinanti-nantikan
ada di hadapan Simeon. Dan perjumpaan itu Bapak Ibu yang kekasih tercipta. Dan secara spontan dan tegas Simeon mengucapkan kalimat itu. Apa mengarene Bapak Ibu Saudara, apa artinya? Ucapan daripada Simeon ini tidak lain adalah merupakan kepuasan hidup. Bahwa Simeon telah puas dengan hidup yang tengah dijalaninya. Walaupun saudara-saudaraku syarat dengan peristiwa yang terkadang mencemaskan, peristiwa menggelisahkan, ada hal-hal yang menakutkan, tetapi selalu ada pengharapan, tetap ada ketabahan, serta ketaatan dan iman dari Simeon. Simeon, Bapak Ibu Saudaraku, bahkan ia ikhlas untuk mati karena ia telah menerima Yesus. Ia ikhlas untuk pergi, yakni pulang ke haribaan dari Allah Bapa. Sebab dengan penglihatannya sendiri Simeon dapat memandang Mesias, yaitu Yesus Kristus yang telah diurapi, yang adalah juru selamat itu sendiri. Dan janji Allah bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat akan Mesias itu telah digenapi. Perhatikan ayat 26. Bapak Ibu Saudaraku, dalam wujud penggenapan janji seorang bayi suci, yaitu Yesus itulah, maka Simeon merasakan suatu kekuatan kuasa yang luar biasa yang meyakinkan Simeon bahwa dalam diri bayi suci itu Tuhan Allah melimpahkan segala kuasa untuk membela dan membenarkan Israel di hadapan semua bangsa di dunia. Di dalam Mesias, Sang Juru Selamat yang kehadirannya dinantikan seumur hidup oleh Simeon. Dan apa yang dilakukan oleh Simeon, Bapak Ibu Saudaraku, ia mengangkat bayi itu dan ia mengungkapkan, sekarang Tuhan, biarlah hamba ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Dengan ungkapan lain, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa Simeon ia akan pergi kepada Bapa di surga. Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Atau dapat diungkapkan, saudaraku, sekarang Tuhan, hamba-Mu ini telah siap untuk diambil dari kehidupan ini kepada kematian. Karena mataku sendiri melihat keselamatan, melihat terang untuk diketahui oleh bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu Saudaraku, jemaat yang kekasih, rumpun keluarga Sinadia kekasih, inilah kesaksian hidup orang tua yang bernama Simeon, yang benar-benar menginspirasi setiap orang untuk bertahan dalam keyakinan serta iman percayanya sampai akhir. Ia taat, saudaraku. Ia setia. Dan itu yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, yang dapat kita pelajari dalam bacaan kita. Sebab tidak mudah mempertahankan keyakinan
dalam situasi hidup yang tidak menentu. Kadangkala di dunia modern sekarang ini kalau ada yang datang berdoa, melayani, maka keyakinan yang semula itu telah beralih pada keyakinan yang ia dapatkan dari pelayanan itu. Apalagi Bapak Ibu Saudaraku dalam derita, dalam kepenatan serta kelelahan hidup. Banyak orang Kristen mengingkari komitmen iman dan melupakan firman Allah karena ia tidak mau dicemooh bahkan dicaci akibat kehidupan yang setia, keberadaan yang selalu taat dan saleh, mengiring dan mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, umat Tuhan yang kekasih, perubahan zaman yang demikian canggih dan modern sekarang ini syarat dengan kenikmatan dunia dan terkadang menyeret bahkan menjerat manusia untuk berpaling dari kehendak dan ketetapan Allah, mengikuti kehendak diri sendiri. Dan hal ini bagi kita yang masih hidup, yang masih diperkenankan oleh Tuhan menjalani perjuangan di dunia ini, kita harus waspada, Bapak Ibu Saudara. Kemudian hal yang kedua, ucapan Simeon bukan semata-mata karena ketuaannya atau karena bosan hidup, tetapi ucapan ini, perkataan dari Simeon ini karena perjumpaannya dengan Sang Juru Selamat Yesus. Perjumpaan dengan Yesus berarti bagi seorang Simeon adalah hadiah keselamatan. Hadiah cuma-cuma dari Allah bahwa Simeon dianugerahkan keselamatan karena Yesus memang adalah Juru Selamat, telah mendatangi kehidupannya, dan Yesus membawa sejahtera dalam keberadaan Simeon dan melenyapkan rasa takut tatkala peristiwa kematian yang datang kepadanya dan ia menghadapi maut. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, maut dan kematian telah menjadi bagian hambanya laki-laki, Bapak Sostro Deus Sinadia. Ia telah kembali kepada Bapaknya. Ia telah mengakhiri pergumulan, derita serta kesesakan hidup dengan ketabahan dan pengharapan, dengan ketaatan dalam imannya kepada Tuhan Allah sendiri. Walaupun mungkin ketika ia hidup, ia pernah tergoda untuk melakukan hal di luar kehendak Tuhan, tetapi ada pengakuan yang tulus pada Saudara yang telah disampaikan oleh hambanya ketika mendiang masih dalam keadaan sakit, terbujur lemah di tempat tidur. Ia mengaku dengan tulus di hadapan kami berempat sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Dan ia telah menerima kehidupan kekal karena Tuhan Allah sendiri. Walaupun pada sisi yang lain, Bapak Ibu Saudaraku, peristiwa dan keadaan ini mendatangkan rinangan air mata. Siapa yang tidak kenal Bapak Sostro Deus ini? Dia adalah seorang laki-laki yang humoris. Saya tahu persis Bapak dikasih ketika ia di kantor bersama dengan orang tua saya dan selalu datang di rumah. Dan kalau ia ada di Togo bersama dengan Bapak Yehud, bersama suami, ia adalah orang yang komunikatif
Dan pasti keluarga yang ditinggalkan berduka cita, merasa kehilangan yang begitu dalam atas peristiwa ini. Karena setiap pribadi yang lahir, yang ada di dunia ini merasakan peranan orang tua dalam kehidupan keluarga. Apalagi ya seorang bapak, opa yang dikasihi oleh anak-anak dan cucu-cucu. Orang tualah yang telah mengasuh, yang telah memelihara, yang telah membesarkan, yang telah menyekolahkan untuk bekal kehidupan di masa depan. Dan dari rentetan ini, dalam diri orang tua nyata-nyata unsur pengorbanan Bapak Ibu Saudara, waktu dan perhatian serta kasih sayangnya. Anak-anak dan cucu Cece yang ada pasti merasa kehilangan dengan peristiwa ini. Tetapi percayalah, kasih sayang Tuhan, karya selamat Kristus tidak pernah hilang dan beranjak dari kehidupan orang beriman. Allah tetap berkuasa. Ia tetap menolong. Ia memimpin anak-anaknya yang setia dan taat kepadanya. Bagi sekalian kita yang masih hidup, saudara-saudara, akan melanjutkan kembara kita ke depan, teremban amanat ilahi dan ketetapan-ketetapan Tuhan untuk mau taat, tekun, mengiring Tuhan apapun yang menghadang hidup ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Diberi kesempatan kepada Jemaat Maranatha Tahuna untuk mempersembahkan pujian kepada Tuhan sekaligus penghiburan bagi keluarga yang berduka cita. Dipersilahkan berdiri di tempat masing-masing.
Bapak Ibu Saudaraku, dalam segala perkara hidup ini Tuhan tetap mengajak kita untuk selalu bersyukur. Karena itu marilah kita memberi persembahan sambil kita nyanyikan nyanyian pengharapanku hanya Yesus saja. Mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, umatmu memanggil Engkau Bapa karena Engkau Allah penolong dan Tuhan pengasih. Dalam pertolongan dan kasih-Mu Engkau berkuasa sampai saat ini Tuhan. Di dalam diri Yesus Kristus yang adalah keselamatan kami. Dan Engkau yang telah berdaulat atas keberadaan hamba-Mu laki-laki, menyatakan kasih dan kuasa-Mu, mengistirahatkan hamba-Mu daripada penderitaan, perjuangan dan jerih lelahnya di tengah-tengah dunia ini. Dan sebagai orang percaya kami mengaminkan hal ini Tuhan. Ini adalah tanda kasih Tuhan, perwujudan kuasa Allah, bahwa Ia tidak lagi menderita di dunia yang fana ini, tetapi Ia telah beristirahat dari kelelahan dan kepenatan hidupnya. Berita sukacita dan kabar selamat Tuhan yang mengetengahkan tentang sosok Simeon menjadi teladan dalam kehidupan kekinian kami sebagai pribadi dan keluarga yang tetap percaya kepadamu, bahwa dalam hidup ini apapun yang sedang kami hadapi,
tidak akan pernah melemahkan iman kami kepadamu, tidak akan menggoyahkan keyakinan kami kepada Engkau Tuhan pemelihara. Kiranya firman Tuhan termeterai di dalam loh batin kami, berakar kuat, bertumbuh dan berbuah-buah, dan Engkau yang Maha Kuasa Allah Penyelamat tetap dimuliakan dan diagungkan dalam hidup ini. Berdoalah kami ya Tuhan kepadamu, Allah Maha mendengar. Kiranya Engkau tetap menilik hamba-hambamu, anak-anak Tuhan yang sedang berkabung dengan peristiwa kematian ini. Mereka ditinggal pergi oleh orang tua yang mereka kasihi dan mengasihi mereka. Tetapi kami yakin kepadamu bahwa kasih Tuhan, kemurahan Bapa Sorgawi tidak akan pernah beranjak dari kehidupan keluarga. Di tengah-tengah rasa kehilangan dan ratapan ini, mereka tetap dipelihara dan dituntun oleh Tuhan. Engkau yang adalah sumber kekuatan tetap menguatkan hamba-hambamu, tetap menghibur dan memberi pengharapan bahwa sesungguhnya di balik semua peristiwa yang mendatangkan duka ini ada maksud dan kehendak dari Engkau yang terbaik yang Tuhan nyatakan dan sediakan bagi kaum keluarga. Yakinkan hamba-hambamu Tuhan bahwa kasih karunia daripada Allah dari masa lampau ada sampai saat ini dan akan terwujud untuk kehidupan selanjutnya, walaupun tanpa kehadiran dan persekutuan dengan papa opa yang mereka kasihi dan mengasihi mereka. Ya Tuhan Allah, kami berdoa kepadamu, kiranya pelaksanaan ibadah pemakaman yang akan dilaksanakan pada besok hari di dalam pengaturan, penilikan dan kehendak dari Engkau yang Maha Kuasa. Engkau pencipta alam semesta dan pengatur cuaca. Kiranya Engkau mengatur dalam kehendak-Mu sehingga umat Tuhan dapat diperkenankan dan mengambil bagian untuk menyatu dalam ibadah pemakaman besok. Kaum keluarga dari tempat yang jauh menuju tempat ini untuk mengaminkan kuasa kasih Tuhan ini, tuntun Tuhan dan sertai mereka. Secara khusus anak Mary Pontius dari kampus IAKN Tuhan, ia akan berlayar menuju Tahuna pada malam hari ini. Sertai pelayaran anak kekasih sehingga boleh tiba dengan selamat dan menyaksikan peristiwa ini dan juga mengaminkan bersama-sama peristiwa akan kematian ini. Tuhan, sebagai orang percaya, kami tetap berpengharapan kepadamu. Penderitaan dan kesulitan yang berat sekalipun di kehidupan ini akan tetap menjadi ringan karena di bawah kuasa kasih Tuhan dalam perkenanan dan rahmat-Mu Bapa Surgawi. Keluarga tetap bersemangat jalani kehidupan. Anak-anak dan cucu Cece tetap berpengharapan di dalam dan kepada Tuhan untuk masuki hari esok dan jelang masa depan dalam rancangan damai sejahtera Tuhan. Bapa Surgawi, kiranya Engkau dalam kuasa kasih-Mu ya Tuhan berkenan memberkati persembahan yang kami kumpulkan malam hari ini. Tanda syukur dan terima kasih kami persembahkan Tuhan, sebab kehidupan ini adalah kehidupan di dalam berkat dan anugerah-Mu sendiri. Baik dalam keberadaan jasmani pun kehidupan rohani kami tetap dipelihara oleh Tuhan, dikasihi oleh Yesus. Dan layak persembahan ini dikuduskan oleh Tuhan menjadi penyataan kasih menopang setiap program pelayanan dalam persekutuan umat.
kehidupan kami Bapa. Walaupun dalam kelemahan dan keterbatasan diri, tetapi kami persembahkan kepadamu sebagai persembahan yang hidup. Inilah ya Tuhan, umat-Mu yang berserah dan berseru kepadamu. Kiranya Engkau ya Allah tetap menilik keberadaan keluarga Sinadia Kekasih, karena mereka adalah milik kepunyaan-Mu sendiri, yang tetap disertai, yang selalu ditolong dan dipelihara oleh Tuhan. Walaupun dalam kehidupan ini kami harus berhadapan dengan berbagai kesulitan, penderitaan, dan juga air mata. Inilah Tuhan doa kami. Sendengkan kiranya telinga-Mu, persekutuan kelompok 17 Gemis Jemaat Maranatha Tahuna, dalam pemberian diri melayani pekerjaan Tuhan di malam hari ini, pasti dalam penilikan dan pengetahuan Allah, Engkau yang Maha Kasih pasti memperhitungkan segala sesuatu yang dilakukan dalam ketaatan dan ketulusan di hadapan Tuhan. Dan Bapak J. Malo sebagai pemain keyboard, serta ibu-ibu penerima tamu, tetap dikasihi dan dipelihara oleh Tuhan. Dan ke depan pun kami tetap hidup dalam kepenuhan kasih karunia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang kekasih, dipersilahkan kita sekalian berdiri. Nyanyian dunia bebiaheku apa erdeaku. Bapak Ibu Saudaraku jemaat yang kekasih, sambut dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai keluarga yang berduka cita dan menyertai kita semua kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita bersaat.